Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Isya dan tarawih yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali tidak bosan-bosannya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai malam hari ini alhamdulillah kita masih senantiasa mendapatkan berkah, rahmat, taufik dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa hadir di tempat yang penuh mubarak ini. Begitu pula salawat dan taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau senantiasa kita jadikan sebagai teladan dalam menjalani seluruh aktivitas kehidupan kita di mana dan kapanpun kita berada, sehingga insya Allah kita akan sama-sama selamat di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak begitu terasa, meskipun juga terasa juga, kita sudah masuk pada malam yang ke-20. Ada juga malam ke-21. Mestinya tidak berbeda, karena pasti hanya satu kali muncul bulan baru, satu Ramadan. Tapi kenapa akhir-akhir ini setiap tahun kita diperhadapkan dengan perbedaan mengawali dan mengakhiri Ramadan? Karena kalau terus berbeda ada konsekuensi hukum. Kalau misalnya masuk satu Ramadan belum puasa, berdosa. Begitu pula kalau sudah masuk satu Syawal masih puasa, berdosa juga. Kira-kira bagaimana kalau seperti itu terus menerus? Ya semoga insya Allah ke depan ada yang bisa mempersatukan seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Tapi ya begitulah. Ya mudah-mudahan insya Allah seluruh amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentu insya Allah amal kita diterima sepanjang kita laksanakan dengan niat ikhlas semata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, amal ibadah yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan syariah, insya Allah akan diterima. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan ini ada kemuliaan dan ada keberkahan yang Allah berikan kita sebagai seorang muslim. Tapi terkadang sebagian saudara kita ya kurang memperhatikan dan kurang serius menyambutnya dengan baik. Padahal sebenarnya itu sangat mendasar. Dengan itu keberkahan itu akan membawa kita menjadi mulia. Dan bahkan mungkin bisa selamat di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti insya Allah. Apa itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ternyata di bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan petunjuknya, aturannya, hukumnya. Kita tidak bisa bayangkan kalau Allah tidak memberikan kita aturan, petunjuk. Dari mana kita tahu kita salat Isya dengan 4 rakaat? Kita dari mana tahu dengan puasa kita menahan mulai terbit fajar sampai terbenam matahari? Dan bagaimana kita tahu bahwa di siang hari, mohon maaf bapak ibu suami istri tidak boleh melakukan? Pada itu istri kita, suami kita halal, tapi kita tidak lakukan. Dari mana kita tahu? Tapi alhamdulillah kalau malam boleh dibangun, ya. Nah oleh karena itu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah Subhanahu wa taala menegaskan yang semua mungkin kita hafal ayatnya. Tapi coba kesempatan ini kita mengevaluasi, memperbaiki, melihat, menakar. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nas wa bayyinat minal huda wal furqan." Di bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an? Sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi sebenarnya seluruh manusia
Ya, ketika diutus oleh Rasulullah SAW menjadi rasul, maka terhapus agama-agama yang lain. Rasul menyempurnakan. Tapi sayangnya, mohon maaf, yang tidak mengaku Islam tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Dan lebih ironis, kalau mengaku Islam tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Nah, ini yang. Nah, oleh karena itu, mari coba kita melihat dengan perjalanan puasa kita 19 atau 20, apakah benar kita sudah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk? Petunjuk bukan hanya perkara ibadah ritual, tapi seluruh aktivitas kita, baik persoalan politik, persoalan ekonomi, persoalan muamalah, bahkan pemerintahan sekalipun, mestinya Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai konsekuensi keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kalau terkait dengan perintah sholat, puasa, zakat, saya kira insya Allah kita tahu. Meskipun kemarin ada viral, mohon maaf, ada pejabat kita menyampaikan bahwa kalau mau maju tinggalkan zakat. Karena tidak populer zakat. Bahkan katanya menurut beliau, Al-Quran pun tidak mempopulerkan zakat. Sehingga banyak netizen yang mengkritisi. Mohon maaf, setingkat begitu kata netizen. Cara memahaminya. Padahal beberapa tafsir ditampilkan netizen bahwa sebenarnya kata sedekah itu juga mengandung zakat yang punya ukuran, punya nisab dan seterusnya. Dan akhirnya minta maaf. Dan begitu pula ketika perintah puasa, begitu taat kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tidak pernah kita mengeluh, tidak pernah kita bertanya kenapa harus kita puasa. Berat puasa ini. Tapi coba kita lihat kenapa kalau ayat yang sangat mirip dengan ini. Kalau tadi Al-Baqarah 185, kita coba mundur Al-Baqarah 178 yang sangat mirip dengan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas. Sama-sama perintahnya, sama-sama wajibnya. Apa itu qisas, Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Yaitu hukuman setimpal. Orang yang membunuh harus dibunuh juga. Kecuali kalau keluarganya memaafkan. Tapi belum selesai. Kalau dimaafkan harus membayar dia denda. Dendanya tidak main-main. 1.000 dinar. 1 dinarnya sama dengan 4,25 gram emas. Wih, banyak itu. Mahal. Kalau onta 100 ekor onta dan 40 diantaranya bunting. Begitu sangat dihargainya nyawa seseorang dalam pandangan Islam. Tapi ketika itu tidak dilaksanakan, begitu mudahnya nyawa seseorang menghilang. Kita lihat barangkali viral kemarin sebelum Ramadan. Ada seorang ibu yang membunuh anak tirinya. Begitu teganya pandemia Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana sikap kita terkait dengan ayat ini? Memposisikan perintah puasa dengan perintah qisas tadi yang sangat mirip dan sama-sama wajibnya. Mohon maaf, kadang kurang dibahas, kadang kurang diperbincangkan, apatah lagi dilaksanakan. Meskipun memang mohon maaf bukan kewajiban individu, tapi kewajiban negara. Tapi bukan sembarang negara yang melaksanakan seluruh hukum dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau kita menakar ini sebagai petunjuk dalam Al-Quran, sangat jauh barangkali, Pak. Belum lagi kita ambil contoh perintah untuk ibu-ibu, mohon maaf. Surah Al-Ahzab ayat 59. Ya ayuhan nabi qul li aswajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihi min jalabibihinna ila akhir ayat. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, kepada istri-istri orang mukmin, apabila mereka mau keluar rumah, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh agar mereka mudah dikenal dan tidak diganggu. Ini jaminan dan janji Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ibu-ibu, adik-adik perempuan yang sudah akil balik, menyikapi perintah Allah Subhanahu wa taala? Kalau ke masjid alhamdulillah. Tapi kalau ke pasar, ke mall, seringkali kita melihat, mohon maaf, sangat rajin salat, puasa, mungkin naik haji, umroh berkali-kali, tapi waktu bersamaan
tidak diindahkan perintah menutup aurat. Kira-kira bagaimana relevansi puasa yang kita lakukan ya setiap tahun dalam rangka kita menjadi orang yang bertakwa, dan implementasi takwa ketika kita mengambil ya petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu jamaah mulia Allah. Mari coba kita merenung, berpikir Bapak ini mulia Allah Subhanahu wa taala. Itu terkait dengan perintah. Larangan kita ambil contoh karena kita dibatasi waktu, kita batasi. Satu larangan yang sangat banyak yang mudah bisa kita lihat Bapak ini mulia Allah Subhanahu wa taala, yaitu larangan mengambil riba. Ya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayatnya. Surah Al-Baqarah ayat 275. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatahabbatus syaitanu minal. Kata Allah, orang-orang pemakan riba, kata Allah, tidak bisa berdiri tegak, tidak bisa berjalan tegak, jalannya sempoyongan akibat tekanan penyakit gila, akibat kerasukan setan. Itu Allah yang mengatakan. Kenapa dia katakan Allah seperti kerasukan setan? Karena dia menyamakan ya antara jual beli dan riba. Padahal sambungan ayat wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Dihalalkan jual beli dan diharamkan riba. Betapa banyak di sana, di luar sana, saudara-saudara kita yang rajin sholatnya, puasanya, haji, naik umroh berkali-kali, tapi waktu bersamaan juga mengambil riba dan pelaku riba. Sementara ancaman pelaku riba, kata Rasulullah SAW, sungguh luar biasa. Salah satu hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Idza dhahara zina war riba fi qaryati faqad akhallu bi anfusihim azaballah. Ketika merajalela zina dan riba di suatu negeri, maka pada hakikatnya penduduknya menghalalkan dirinya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah yang rela menghalalkan diri kita diazab oleh Allah? Tentu tidak, apa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi hadis yang luar biasa ya bagi pemakan riba. Kata Rasulullah SAW, ada 73 pintu dosa pemakan riba. Ar-riba salah satu wasabuna baban aisaru ayyan kiwarrujul ummah. Ada 73 pintu dosa pemakan riba, dan dosa terkecilnya seperti anak kandung yang mensinai ibu kandungnya sendiri. Wah, luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Kita lihat di negeri kita, apa ini merajalela riba? Mungkin kita baca utang luar negeri kita ya kurang lebih 8.000 triliun, dan untuk membayar bunganya per tahun Pak JK pernah mengatakan harus mengunci APBN kita per tahun kurang lebih 3.000 triliun. Itu mengambil 500 triliun hanya untuk membayar bunganya setahun. Itu baru bunganya. Ya, bagaimana tidak merajalela riba ini? Kira-kira bagaimana pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Apa dimuliakan Allah? Bagaimana pengaruh puasa yang pelaku-pelaku itu Bapak dimuliakan Allah? Mari coba kita senantiasa merenung. Ya, mudah-mudahan dengan puasa yang kita lakukan, begitu tunduknya kita ya melakukan perintah puasa, meskipun memang bukan satu-satunya puasa dalam rangka kita menjadi orang bertakwa, tapi kelihatannya sangat mudah kita bertakwa ketika puasa kita bisa lakukan dengan baik. Oleh karena itu, mari jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melakukan puasa dengan baik, dengan maksimal, ya sehingga insya Allah kita secara keseluruhan bisa meraih gelarlah Allah kun tattaqun, maka tunggu janji Allah Subhanahu wa taala. Walau anna alal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu ma kanu yaksibun. Jikalau seluruh penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, kata Allah, maka pasti kami turunkan berkah dari langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa atas perbuatan mereka sendiri. Saya kira ini menjadi nasihat buat saya dan kita semua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mudah-mudahan dengan puasa yang kita lakukan, ya insya Allah ya betul-betul kita bisa menjadikan ya Al-Quran sebagai petunjuk ya dalam menjalani seluruh aktivitas kehidupan kita di mana dan kapanpun kita berada, sehingga insya Allah kita akan sama-sama selamat di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti insya Allah. Terima kasih atas segala perhatian dan kami mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.